Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Leputo Oktaviani dari kelas B dengan NIM 25110111063, program studi bimbingan dan konseling. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang UAS Statistika Dasar yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Baik, di sini ada dua soal. Yang pertama, soal pertama adalah soal uji C kuadrat 2 kali 3. Soalnya, seorang konselor sekolah menduga ada keterkaitan antara jenis kelamin siswa dengan kategori kedisiplinan belajar. Kedisiplinan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Susun tabel kontingensi 2 kali 3 berdasarkan data DUMI Anda. Lalu uji apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin dan kategori kedisiplinan belajar pada taraf A sama dengan 0,5. Baik, di sini saya sudah membuat datanya. Datanya terdiri dari 50 data. Ini data ke 1 sampai 20, data 21 sampai 40, data 41 sampai 50. Di sini ada kode variabel. Eh, Kode variabel gender yang nomor satu itu sama dengan laki-laki. Yang di kolom nomor satu ini sama dengan laki-laki. Setelah itu ada nomor dua sama dengan perempuan. Yang di sebelah sini, kalau ini nomor dua berarti perempuan. Selanjutnya ada kode variabel kedisiplinan. Yang kode pertama sama dengan rendah. Di kolom yang nomor satu ini sama dengan kedisiplinan rendah. Selanjutnya ada kode nomor 2 sama dengan sedang. Di kolom ini kode nomor 2 itu artinya sedang. Selanjutnya ada kode nomor 3 sama dengan tinggi. Baik, di kolom ini yang nomor 3 itu sama dengan tinggi. Selanjutnya, sebelum membuat penyelesaian, langkah awalnya kita membuat hipotesis. Hipotesisnya ada dua, H0 sama dengan tidak dapat hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Selanjutnya, H1 sama dengan terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan kategori kedisiplinan belajar. Selanjutnya, kita membuat tabel kontingensi frekuensi observasi atau FO. Baik, di sini ada kolom jenis kelamin, ada laki-laki, perempuan. Di sini di kategori kedisiplinan ada rendah, sedang, dan tinggi. Baik, di kolom laki-laki, di laki-laki rendah, pada data yang tadi, data 50 data itu terdapat 8. Terdapat 8 laki-laki rendah. Selanjutnya laki-laki sedang terdapat 10. Selanjutnya laki-laki tinggi terdapat 7. Baik, kita jumlahkan 8 tambah 10, 18, tambah 7 sama dengan 25. Selanjutnya, di kolom jenis kelamin perempuan, di perempuan rendah pada data tersebut terdapat 10. Selanjutnya, di perempuan sedang terdapat 7, di perempuan tinggi terdapat 8. 10 tambah 7, 17, tambah 8, 25. Ini di total ini ditambahkan 25 tambah 25, hasilnya 50. Di total ini juga ditambahkan di rendah itu 18, di sedang itu 17, di tinggi itu 15. Ditambahkan 18 tambah 25 tambah 15 sama dengan 50. Selanjutnya, selanjutnya kita membahas hitung frekuensi harapan atau FH. Menghitung frekuensi harapan atau FA, rumusnya jumlah baris dibagi jumlah semua dikali jumlah kolom. Baik, FH laki-laki rendah 18 dibagi 50 dikali 25 mendapatkan hasil 9. Selanjutnya FH laki-laki sedang 17 dibagi 50 dikali 25 mendapatkan hasil 8,5. Selanjutnya FH laki-laki tinggi sama dengan 15 dibagi 50 kali 25 mendapatkan hasil 7,5.
Selanjutnya di FH perempuan rendah. Sama dengan 18 dibagi 50 kali 25 sama dengan 9. Selanjutnya di FH perempuan sedang. Sama dengan 17 dibagi 50 dikali 25 sama dengan 8,5. Baik, di yang terakhir FA perempuan tinggi. 15 dibagi 50 dikali 25 mendapatkan hasil 7,5. Selanjutnya, kita mencari FO dikurang FA kuadrat. Laki-laki rendah dalam kurung 8 dikurang 9 dalam kurung di pangkat 2 sama dengan 8 dikurang 9 hasilnya min 1 dikuadratkan sama dengan 1. Min 1 kuadrat hasilnya itu 1. Selanjutnya di laki-laki sedang 10 dikurang 8,5 kuadrat itu 10 dikurang 8,5 hasilnya 1,5. Di sini ada kuadrat, kita tulis kuadrat. 1,5 kuadrat hasilnya 2,25. Selanjutnya di laki-laki tinggi. 7 dikurang 7,5 kuadrat. 7 dikurang 7,5 hasilnya min 0,5 kuadrat. Hasilnya dari min 0,5 kuadrat itu hasilnya 0,25. Selanjutnya di perempuan rendah. 8 dikurang 9 hasilnya 1. Di sini ada kuadrat, kita masukkan kuadrat. 1 kuadrat sama dengan 1. Selanjutnya di perempuan sedang. 10 dikurang 8,5 mendapatkan hasil min 1,5 kuadrat. Di sini ada kuadrat, kita masukkan kuadrat. Min 1,5 kuadrat itu hasilnya 2,25. Selanjutnya di perempuan tinggi. 7 dikurang 7,5 hasilnya 0,5. 0,5. Setelah itu di sini ada kuadrat, kita tulis kuadrat. Hasilnya 0,5 kuadrat hasilnya 0,29. Selanjutnya, selanjutnya kita mencari FO dikurang FA, FO dikurang FA dibagi FH. Laki-laki rendah sama dengan tadi FO dikurang FA-nya kuadrat itu hasilnya 1, di FA hasilnya 9. Jadinya 1 dibagi 9 sama dengan 0,11. Selanjutnya, FA laki-laki sedang sama dengan 2,25 dibagi 7,5 sama dengan 0,2448. Selanjutnya di Eva laki-laki tinggi 0,25 dibagi 7,5 hasilnya 0,033. Selanjutnya di Eva perempuan rendah 1 dibagi 9 sama dengan 0,11. Selanjutnya di FH perempuan sedang 2,25 dibagi 7,5 mendapatkan hasil 0,2648. Selanjutnya di FH perempuan tinggi 0,25 dibagi 7,5 sama dengan 0,33. Baik, selanjutnya kita membuat tabel kontribusi untuk memperoleh hak X kuadrat hitung. Kan tadi kita sudah mencari FO, FA, FO kurang FA kuadrat, FO kurang FA kuadrat dibagi FA. Kita tinggal masukin saja datanya. Tadi laki-laki rendah FO-nya 8, FA-nya 9, FO kurang FA kuadratnya 1, FO kurang FA kuadrat bagi FH hasilnya 0,11. Baik, ini di hasil untuk memperoleh X kuadrat hitung itu, kita menjumlahkan hasil dari FO kurang FA kuadrat dibagi FA. Baik, kita jumlahkan 0,11 ditambah 0,648 ditambah 0,033 ditambah 0,11 ditambah 0,2648 ditambah 0,33 mendapatkan hasil 1,1159. Baik, di sini kita cara memperoleh X kuadrat hitung untuk membuat kesimpulan. Di sini jadinya X kuadrat hitungnya itu
memiliki jumlah 1,1159. Baik, selanjutnya kita menentukan X kuadrat tabel. X kuadrat tabel 0,05 dB sama dengan X kuadrat tabel 0,05 dalam kurung K kurang satu dalam kurung dikali dalam kurung B kurang satu. Terus itu kita masukkan datanya. X kuadrat tabel 0,05, K itu jumlahnya 2, 2 dikurang satu dikali B itu 3, 3 dikurang satu. Kita turunkan lagi X kuadrat tabel 0,05, 2 dikurang satu hasilnya satu, 3 kurang satu hasilnya dua, satu dikali 2 hasilnya dua. X kuadrat tabel 0,05, 2 itu mendapatkan hasil dari tabel distribusi frekuensi itu mendapatkan hasil 5,991. Selanjutnya, kita mencari membandingkan nilai X kuadrat hitung dan X kuadrat tabel serta membuat kesimpulan. Baik, di sini jika nilai X kuadrat hitung lebih besar dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Selanjutnya, jika nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, maka H0 diterima. X kuadrat hitung tadi kita memiliki jumlah nilai 1,159. Di nilai X kuadrat tabel mendapatkan nilai 5,991. Baik, di sini kita menjumlahkan hasil tersebut. Nilai X kuadrat hitung lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel. Di sini kan 1,1159 lebih kecil dari 5,991. Jadi H0-nya itu ditolak. H0 itu diterima. H0 itu diterima. Kesimpulannya, maaf di sini salah tulis, ini tuh seharusnya diterima. Baik, kesimpulannya, kategori kedisiplinan belajar berasosiasi tidak signifikan dengan jenis kelamin. Baik, untuk soal pertama sudah selesai, kita lanjut ke soal kedua. Baik, di soal kedua ada uji T1 sampel. Soalnya, konselor menerapkan layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sebanyak 25 item dengan 4 skala. Standar capaian yang ditetapkan sekolah adalah rata-rata 75%. Konselor ingin menguji apakah rata-rata skor kepercayaan diri siswa setelah layanan berbeda secara signifikan dari standar tersebut. Gunakan 12 data dummy Anda lalu uji pada taraf A sama dengan 0,05 dengan uji dua pihak. Baik, untuk penyelesaiannya, sebelum membuat hipotesis, terlebih dahulu tentukan rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Jumlah angket tadi sebanyak 25 item. Skala nilai yang tertinggi yaitu 4, serta jumlah sampel itu 12, sehingga memperoleh hitungan nilai ideal sama dengan 25 dikali 4 dikali 2 mendapatkan hasil 1.200. Selanjutnya rata-rata nilai ideal. Rumusnya nilai ideal dibagi jumlah sampel. Tadi nilai idealnya mendapatkan 1.200 dibagi jumlah sampel itu ada 12. Ini dibagi 12 mendapatkan 100, hasil 100. Maka 75% dari rata-rata nilai ideal sama dengan 0,75 dikali 100 sama dengan 75 atau 75%. Selanjutnya, kita membuat hipotesis. H0 dibagi euro sama dengan 75% layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa tidak sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Selanjutnya ada hipotesis H1 sama dengan tidak sama dengan H eh,
M0 sama dengan 75% dalam kurung layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa sama dengan 75% dari rata-rata ideal. Setelah kita membuat hipotesis, kita selanjutnya membuat kita selanjutnya membuat Kita selanjutnya membuat tabel. Ini data yang saya peroleh. 40, 67, 35, 55, 72, 80, 56, 70, 82, 43, 60, 59. Ini data yang saya peroleh. Dari data ini kita sebut dengan X. Kita tambahkan X ini, kita tambahkan X ini mendapatkan hasil sigma X sama dengan 698. Baik kita kuadratkan 40 kuadrat hasilnya 1600, 67 kuadrat hasilnya 4489, 35 kuadrat hasilnya 1225, 55 kuadrat hasilnya 3025, 72 kuadrat hasilnya 5184, 80 kuadrat hasilnya 6400, 56 kuadrat hasilnya 3136, 70 kuadrat hasilnya 4900, 82 kuadrat hasilnya 6724, 43 kuadrat hasilnya 1849, 60 kuadrat hasilnya 3600, 58 kuadrat hasilnya 1444. Baik, di sini kita mencari X dikurang min. Kita sebelum ini kita mencari min dulu. Kita mencari min dengan lambang min sama dengan sigma X per N. Sigma X tadi kita mendapatkan hasil 6908 dibagi 12. 12 N itu N itu sama dengan jumlah dari data. Tadi kan jumlah datanya 12 berarti kita 698 dibagi 12 mendapatkan hasil 58,17. Baik, kita kembali di sini. Ini X 40 dikurang 58,17 mendapatkan hasil min 18,17. Selanjutnya 67 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 8,83. Selanjutnya 35 dikurang 58,17 mendapatkan hasil min 23,17. Baik, 55 dikurang 58,17 mendapatkan hasil min 3,17. Selanjutnya 72 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 13,39. Selanjutnya 80 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 21,89. Selanjutnya 5,6 dikurang 58,17 mendapatkan hasil minus 2,17. Selanjutnya 70 dikurang 70 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 11,83. Selanjutnya 82 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 23,83. Selanjutnya 43 dikurang 58,17 mendapatkan hasil minus 15,17. Selanjutnya 60 dikurang 58,17 mendapatkan hasil 1,83. Selanjutnya 58,17 dikurang 58 mendapatkan hasil minus 20,17. Baik, di sini kita mencari X dikurang X kuadrat. Ini kita mencari X kuadrat ini. Minus 18,17 kuadrat itu hasilnya 330,1458. Sebelum mencari itu kita jumlahkan dulu. Sigma X dikurang min mendapatkan hasil sama dengan minus 0,04. Kita mencari eh, X X dikurang min min kuadrat. Ini
dikuadratkan mendapatkan hasil 330,1489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 7,77,969. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 536,8489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 10,0489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 1191 2,689. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 476,5489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 4,7089. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 139,9489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 8.679. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 230,1,89. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 3,3489. Ini dikuadratkan mendapatkan hasil 406,8289. Baik, dari jumlah ini kita jumlahkan. Sigma X kurang min kuadrat mendapatkan hasil 2.975,6.666,8. Ini mendapatkan hasil segini. Selanjutnya kita buat standar deviasi. Standar deviasi rumusnya S sama dengan akar dari n nx sigma nx n dikali sigma x kuadrat dikurang dalam kurung x sigma x kuadrat dibagi dikali dalam kurung n kurang satu. Baik, di sini n itu terdapat 12. Di sigma X kuadrat itu mendapatkan hasil 4.576. X kuadrat itu dari ini. X kuadrat itu dari ini 43.576. X kuadrat kita mendapatkan dari hasil itu. Baru dikurang sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini dari sigma yang tadi, dari data ini. 598. Dari data itu kita mendapat sigma X. Baik, selanjutnya. Ini kan mudah mendapatkan hasil. Kita urutkan dulu. Kita masukkan dulu angkanya. Ini N itu 12. Jadinya N di sini juga 12 dikurang 1. Selanjutnya, 12 dikali 43.579 mendapatkan hasil 522.912 698 kuadrat itu mendapatkan hasil 487.204. Eh, di sini juga 12 ini kan 12 kurang 1 mendapatkan hasil 11. 12 dikali 11 mendapatkan hasil 132. Ini dibagi 132. Baik, ini 522.912 dikurang 487.204 mendapatkan hasil 35.708. Di sini 132 ini diturunkan aja. Baik, di sini bagi. Setelah itu kita bagi 35.708 dibagi 132 mendapatkan hasil 270,516. Ini kan masih bentuk akar. Kita akan membentuk angka yang sederhana. Akar dari 270.516 itu mendapatkan hasil 16,45. Jadi standar deviasinya 16,45. Selanjutnya kita mencari ki- selanjutnya kita mencari nilai T hitung.
Kita mencari nilai T hitung, itu rumusnya T sama dengan min dikurang tadi yang kita cari di hipotesis sebelum hipotesis itu dibagi standar deviasi dibagi akar N. Baik, di sini tadi minnya mendapatkan hasil 50,17 dikurang tadi kan sebelum mencari hipotesis kita mendapatkan hasil 75%. Baik, di sini kita mencantumkan 75. Standar deviasi tadi itu kita mendapatkan hasil 16,45. Ini kita mendapatkan hasil 16,45. Kita mendapatkan hasil itu, kita cantumkan di sini. Eh, Terus kita mendapatkan nilai N itu 12 karena jumlah datanya 12. Terus kita jumlahkan ini. 58,17 dikurang 75 mendapatkan hasil minus 16,83. Baik, di sini kita jumlahkan ini. Akar 16,45 dibagi akar 12 mendapatkan hasil 4,7. Di sini kita bagi 16,83 dibagi 7,4,7. Hasilnya T, T hitung itu hasilnya jadinya minus 3,58. Baik, selanjutnya kita mencari nilai T-tabel. T-tabel rumusnya T-tabel sama dengan dalam kurung N kurang satu sama dengan A. T-tabel sama dengan 12 kurang satu. Ini N ini dapat dari jumlah data. Dibagi 0,05. T-tabel sama dengan 11 dibagi 0,05. Kita mencari T-tabel dari distribusi. Tabel dari distribusi 11 11 0,05 mendapatkan hasil T-tabelnya mendapatkan hasil 1,796. Selanjutnya, setelah membuat T-tabel, kita membandingkan T hitung dan T tabel serta membuat kesimpulan. Jika T hitung lebih besar dari nilai T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari nilai T tabel, maka H0 diterima. Maaf, ini bisa diganti diterima. Nilai T hitung sama dengan minus 3,8. Nilai T tabel sama dengan 1,796. Baik, T hitung lebih kecil dari nilai T tabel. Ini T hitung kan minus 3,58, lebih kecil dari 1,798. Berarti ini H0 itu diterima. Ini kesimpulannya H0 itu diterima. Baik, kita simpulkan lagi. Layanan konseling kelompok untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa tidak sama dengan 75% dari rata-rata nilai ideal. Baik, selanjutnya. Sekian dari pemaparan materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.